Jalanan yang sempit, medan yang sulit, bersebelahan dengan jurang yang sangat dalam, longsoran bebatuan yang besar, kapanpun bisa saja jatuh dan menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Sudah banyak kecelakaan yang terjadi di sini, dan siapapun yang melewati jalan ini harus siap jika harus kehilangan nyawanya. Selamat datang di Very Meadows Road, jalan paling berbahaya di dunia. Ya, jadi jalan ini bernama Jalan Very Meadows. Untuk menuju ke jalan ini, bisa melewati Jalan Raya Karakoram terlebih dahulu. Yang mana Jalan Raya Karakoram ini juga termasuk salah satu jalan paling berbahaya di dunia, karena lokasinya yang juga sangat-sangat ekstrim. Oke, kita bahas dulu nih tentang Jalan Raya Karakoram. Menurut Wikipedia, Karakoram sendiri sebenarnya merupakan sebuah nama dari rangkaian pegunungan yang melintasi perbatasan antara Pakistan, India, dan juga Tiongkok. Dan Karakoram sendiri, masih menurut Wikipedia, adalah gunung tertinggi di dunia nomor 2 setelah Gunung Everest. Kalau Gunung Everest itu tingginya 8.848 meter, sedangkan Gunung Karakoram itu setinggi 8.611 meter. Jadi bedanya nggak terlalu jauh lah, hanya 237 meter doang. Sebenarnya pegunungan Karakoram ini memiliki pemandangan yang bisa dibilang spektakuler dan sangat-sangat indah, yang banyak menarik perhatian para petualang, penjelajah, dan pendaki gunung dari seluruh penjuru dunia. Tapi di balik keindahannya ini, Karakoram memiliki medan yang ekstrim, yang terdiri dari lembah-lembah dan tebing-tebing yang terjal, curam, dan juga sempit. Ya, kalau dipikir-pikir agak-agak nggak mungkin tuh ada jalan raya di tempat kayak gini. Ini jalan raya loh, bukan jalan yang kayak jalan-jalan biasa, bukan, ini jalan raya. Sedangkan menurut BBC, jalan raya Karakoram ini memiliki panjang sekitar 1.300 km yang membentang dari kota kecil Hasan Abdal di dekat ibu kota Pakistan, Islamabad, hingga Kashgar di wilayah otonomi Xinjiang, Tiongkok, melalui Kencrang. Dari 1.300 km panjang jalan raya Karakoram, sekitar 774 km-nya itu melintasi pinggir gunung, lembah, jurang yang terjal, dan sungai, serta melintasi beberapa pegunungan tertinggi dunia, termasuk Gunung Karakoram, yang menjadi asal muasal jalan ini dinamakan Jalan Raya Karakoram. Jalan ini juga merupakan jalan beraspal internasional tertinggi dunia, dengan titik tertingginya mencapai ketinggian 4.693 meter di atas permukaan laut. Ya, kalau di Indonesia ada tuh Gunung Rinjani yang tingginya sekitar 3.700-an meter. Bagi yang pernah mendaki sampai puncak Gunung Rinjani, bayangin tuh pakai mobil di jalan raya setinggi itu. Berasa nyopir sampai nembus awan kali ya. Oke, lanjut nih. Sejarah Jalan Raya Karakoram. Menurut beberapa sumber, jalan raya ini dibangun atas kerjasama antara pemerintah China dan juga pemerintah Pakistan, yang dimulai pada tahun 1959 sampai tahun 1979. Ada juga sumber lain dari sebuah video dokumenter yang berjudul Karakoram Highway Documentary Where Man and Mountains Meet dari channel YouTube salah satu instansi pemerintah Pakistan, yang menyatakan bahwa proyek ini dimulai pada tahun 1966 dan selesai pada tahun 1978. Sedangkan menurut BBC, Jalan Raya Karakoram dulunya merupakan bagian dari jalur sutra yang fondasinya dibangun oleh penduduk setempat berabad-abad yang lalu. Namun, pada tahun 1978, setelah hampir 20 tahun pembangunan, jalur yang dibangun oleh pemerintah Pakistan dan China ini akhirnya diresmikan. Menurut Britannica, saat itu proyek gabungan Pakistan dan China ini membutuhkan keterampilan sekitar 24.000 pekerja. Di pihak Pakistan, mereka menerjunkan angkatan daratnya untuk mengerjakan tugas ini. Sedangkan di pihak China, belum ketemu nih sumber yang menyatakan secara detail tentang informasi para pekerja yang membangun Jalan Raya Karakoram. Apakah pekerja biasa atau juga dari angkatan militer, kayak Pakistan tadi. Oke, kembali ke Pakistan nih. Alasan mengapa mereka menerjunkan angkatan daratnya adalah karena tingkat kesulitan untuk membangun jalan ini sangatlah tinggi dan medan atau lokasi yang benar-benar ekstrim. Ya, sehingga tidak ada tuh kontraktor atau perusahaan sipil yang bisa bekerja di sana. Pada awal-awal pengerjaan jalan ini, mereka dibagi ke dalam spot-spot atau titik-titik lokasi pembangunan. Ya, di beberapa titik karena sulitnya akses untuk ke sana untuk membawa alat-alat berat, para pekerja hanya menggunakan alat-alat seadanya, ya kayak linggis, sekop, dan palu, atau beberapa alat lainnya. Ya, jadi mereka itu memecahkan batu-batu besar menggunakan linggis dan menggunakan batang kayu besar untuk mendorongnya ke bawah.
Ya ini di awal-awal ya. Tapi mungkin di waktu-waktu berikutnya dan juga karena sudah terbukanya akses untuk ke sana, mereka akhirnya ya pasti mendapatkan suplai peralatan yang lebih baik yang bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan mereka. We had those three things which I have mentioned. कि आपके पास chisel थे, hammer थे, crowbar था. Dan bekerja di lokasi yang ekstrim kayak gini nggak bisa selalu berjalan lancar karena ada aja bahaya yang menghantui para pekerja. Misalnya terjadi longsoran lumpur, longsoran batu, dan terjadinya pergerakan gletser yang tidak terduga yang sangat bisa menghambat dan membahayakan para pekerja. Ya, jadi bagi yang belum tahu gletser itu apa, gletser itu adalah bongkahan atau endapan es atau salju yang berada di tempat yang bersuhu dingin. Dan menurut South China Morning Post, ada sekitar 1.000 pekerja yang kehilangan nyawanya selama proses pembangunan jalan raya Karakoram ini. Ada juga sumber lain yang menyatakan bahwa pekerja yang meninggal ada sekitar 800 orang, 692 dari pihak Pakistan dan 108-nya dari pihak China. Ini kalau dibagi dengan total panjang jalan raya Karakoram, artinya kurang lebih di setiap 1,5 km pembangunan jalan ini ada satu pekerja yang meninggal, yang kehilangan nyawanya. Dan sebagian besar kematian para pekerja ini disebabkan oleh tanah longsor dan terjatuh. Karena lokasinya yang sangat tinggi dan kondisi tempat jalan ini dibangun sangat sulit, jalan raya Karakoram sering disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Ya, karena keajaiban teknik sipilnya. Bayangin, pada saat itu alat-alat mungkin belum secanggih sekarang kan. Gimana coba cara mereka membangun jalan di ketinggian setinggi itu? Terus di lembah-lembah yang terjal, kemudian juga tebing-tebing berbatu, di lereng-lereng gunung. Belum lagi kalau cuacanya ekstrim, yang mana pasti membutuhkan ketahanan fisik yang sangat kuat kan. Dan jalan ini beraspal loh. Mereka bukan membangun jalan setapak atau yang kayak gimana, bukan. Tapi mereka membangun jalan raya beraspal internasional. Jadi menurut aku lumayan layak sih kalau jalan raya Karakoram ini dilabeli keajaiban dunia nomor 8. Ya, wajar sih, worth it. Alasan mengapa jalan raya Karakoram ini dibangun. Selain sebagai lambang persahabatan Pakistan dan China, menurut kumparan, tujuan dari dibangunnya jalan raya Karakoram ini adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara Pakistan dan China. Ya, jalan ini membuka jalur perdagangan yang penting antara kedua negara, memungkinkan akses yang lebih mudah ke pasar dan sumber daya yang kaya di kedua wilayah. Ya, dengan begitu pembangunan jalan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Pakistan dan China. Selain itu, jalan raya Karakoram juga merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dan kurang berkembang. Ya, khususnya di wilayah Pakistan Utara. Pemerintah berharap dengan memperluas akses transportasi ke daerah-daerah ini dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat, menciptakan peluang baru untuk perdagangan dan juga pariwisata. Juga dimanfaatkan sebagai akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Alasan lainnya, pembangunan jalan raya Karakoram ini juga memiliki dampak diplomasi yang sangat penting. Ya, jadi proyek ini menciptakan kesempatan untuk kerjasama antara Pakistan dan China dalam bidang infrastruktur dan pembangunan. Juga memperkuat hubungan bilateral di antara kedua negara tersebut. Selain itu, jalan ini juga memberikan peluang bagi negara-negara lain di wilayah ini untuk terlibat dalam proyek kerjasama regional yang lebih luas. Jadi, jalan raya Karakoram ini benar-benar penting loh, dan juga banyak tuh manfaatnya untuk negara-negara sekitarnya. Oke, setelah kita bahas sedikit tentang sejarah dan tujuan mengapa jalan raya Karakoram ini dibangun, kali ini kita akan bahas mengapa jalan ini juga dinobatkan sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Ya sabar ya, abis ini baru kita bahas nih Very Meadows Road. Yang pertama adalah penyakit ketinggian. Ya, karena lokasi yang sangat tinggi, jalan raya Karakoram ini bisa menyebabkan penyakit ketinggian. Menurut salah satu artikel yang ada di Kemenkes, penyakit ketinggian atau altitude sickness adalah kondisi medis yang terjadi ketika seseorang berada di ketinggian yang sangat tinggi. Biasanya pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Dan penyakit ini disebabkan karena kurangnya pasokan oksigen pada ketinggian itu. Ya, seperti yang kita tahu ya, karena semakin tinggi suatu tempat, maka ketersediaan oksigen pasti semakin tipis. Sedangkan jalan raya Karakoram itu ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 4.500 meter di beberapa tempat. Wow. Dan gejala penyakit ketinggian ini dapat berkisar dari yang ringan seperti sulit tidur, kelelahan, mual dan muntah, sakit kepala, jantung berdebar, dan sesak napas, hingga gejala yang parah seperti kulit membiru, dada terasa seperti ditekan, batuk berdarah, linglung, dan mudah marah, dan penurunan kesadaran. Yang mana ini dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Ya, jadi ini bahaya juga kan. Kemudian longsor, ya karena lokasinya yang banyak berada di lembah-lembah dan di tebing-tebing.
Daerah ini seringkali mengalami longsor, baik itu longsoran tanah, kemudian longsoran batuan yang kecil atau yang besar, dan juga longsoran salju. Ya ngeri kan, lagi nyetir di jalan tiba-tiba ketimbun. Terus kondisi cuaca buruk. Ya, jalan raya Karakoram ini seringkali mengalami kondisi cuaca ekstrem, termasuk hujan salju lebat, longsoran salju, dan cuaca dingin yang parah. Kemudian infrastruktur dan fasilitas medis terbatas. Jadi jalan raya Karakoram ini melewati daerah-daerah terpencil dan berpenduduk yang cukup jarang, di mana infrastruktur dan fasilitas medis di daerah ini masih sangat-sangat terbatas. Jadi kalau terjadi keadaan darurat seperti kecelakaan, kemungkinan bantuan medis bakal lama tuh datangnya karena lokasinya yang sangat terpencil dan jauh. Kemudian kondisi jalan. Jadi jalan raya Karakoram ini merupakan jalan yang sempit dan berkelok-kelok dengan tikungan-tikungan yang tajam dan tanjakan-tanjakan yang curam. Ya, mengemudi di jalan kayak gini emang benar-benar harus ekstra hati-hati sih. Apalagi ada banyak tuh ruas jalan yang nggak memiliki pagar pembatas. Bahaya banget kan? Oke, ini dia jalan paling berbahaya dunia, Very Meadows. No, bukan ini. Tempat ini sih nggak bahaya. Bahkan tempat ini sangat-sangat indah. Tapi yang berbahaya adalah jalan menuju tempat ini. Kalau tempat yang indah tadi bernama Very Meadows, sedangkan jalan menuju ke sana bernama Very Meadows Road atau jalur Very Meadows. Nah ini nih, jalur ini juga disebut dengan jalan kematian atau jalan kuburan oleh warga sekitar karena ada banyak orang yang kecelakaan dan meninggal ketika melewati jalur ini. Ya, jalur ini masih terhubung dengan jalan raya Karakoram. Jadi kalau kita mau ke Very Meadows Road, kita harus melewati jalan raya Karakoram terlebih dahulu. Baru nanti ada persimpangan yang memisahkan kita dengan jalan raya Karakoram. Nah, inilah jalur yang harus dilalui sebelum sampai ke Very Meadows. Jalur Very Meadows dimulai dari Jalan Nasional Karakoram. Jalan yang bisa dilewati dengan menggunakan mobil Jeep Wrangler ini memiliki panjang sekitar 16,2 km sampai ke Desa Tatu dekat Very Meadows. Jadi Desa Tatu itu adalah batas terakhir yang bisa dilewati oleh mobil Jeep karena jalan yang sudah terlalu sempit. Dan untuk melanjutkan perjalanan menuju Very Meadows bisa melalui hiking atau berkuda. Mengemudi di jalur Very Meadows ya emang benar-benar berbahaya ya karena berbagai macam faktor. Ya seperti kondisi jalan yang sangat buruk. Kalau jalan raya Karakoram tadi beraspal dan mulus, nah di jalur Very Meadows ini nggak ada tuh aspal dan jalannya benar-benar kayak cuma batuan yang berserakan. Kemudian jalannya itu juga sempit dan langsung bersebelahan dengan jurang. Jadi kemungkinan nggak ada tuh istilah salip menyalip di jalan ini. Dan kalaupun ketemu mobil yang berlawanan arah, mereka kayaknya benar-benar harus menemukan tempat atau spot-spot yang memungkinkan mereka untuk saling melewati. Kemudian, kurangnya infrastruktur keselamatan. Ya, fasilitas keselamatan itu bisa dibilang sangat penting ya untuk meminimalisir kecelakaan yang lebih fatal. Seperti pagar pembatas, lampu jalan, rambu-rambu, dan jenis-jenis fasilitas keselamatan lainnya. Tapi di jalan Very Meadows ini bisa dibilang hampir nggak memiliki semuanya. Pagar pembatas nggak ada, rambu-rambu minim, lampu jalan mungkin nggak ada. Ya, semuanya serba hampir nggak ada lah. Gimana nggak tambah ngeri coba? Tapi apa emang sengaja ya dibiarin aja gitu, dibikin sengeri ini? Ya biar makin memacu adrenalin buat orang-orang yang suka tantangan. Apakah mungkin? Jadi kepikiran nih. Terus kondisi cuaca. Ya kalau kondisi cuaca kira-kira sama lah kayak di jalan raya Karakoram tadi. Kondisi cuaca di wilayah ini ya tidak dapat diprediksi. Salju dan es mungkin terjadi bahkan di bulan-bulan musim panas. Kabut, hujan, dan tanah longsor juga dapat membahayakan pengemudi di jalan ini. Kemudian lokasinya yang terpencil. Ini juga sama lah kayak di jalan raya Karakoram tadi. Karena lokasi jalan Very Meadows ini terletak di daerah terpencil, tentu fasilitas medis dan layanan lainnya itu cukup jauh nih dari sini. Ya akibatnya kalau ada kecelakaan atau kerusakan ketika lagi di perjalanan, lumayan lama tuh nungguin bantuan yang datang. Ya jalur Very Meadows ini emang beneran jalur maut sih. Karena jalanannya yang sempit, berkerikil, dan berada di bibir jurang. Juga nggak ada pagar pembatas sama sekali. Jadi siapapun yang berkendara di sini ya memang harus 100% fokus. Gak bisa tuh oleng dikit. Oleng dikit bisa-bisa pindah alam. Karena udah banyak tuh orang yang kehilangan nyawanya karena kecelakaan ketika lewat jalan ini. Jadi secara keseluruhan berkendara di jalur Very Meadows ini emang benar-benar beresiko.
terutama bagi mereka yang nggak terbiasa berkendara di medan pegunungan yang menantang kayak gini. Penting tuh bagi pengemudi untuk ekstra hati-hati, juga harus siap menghadapi perubahan kondisi cuaca dan mempertimbangkan risiko sebelum mencoba berkendara jalan ini. Ya, jika dirasa kayaknya nggak terlalu yakin dengan kemampuan mengemudi atau nggak familiar dengan daerah ini, ya mending atau mungkin lebih aman tuh kalau nyewa pengemudi lokal yang emang benar-benar udah paham dan udah terbiasa dengan jalanan kayak gini. Sedikit tentang Pyramids nih, tempat yang emang benar-benar indah banget. Jadi menurut Pride of Pakistan, Pyramids itu yang secara lokal dikenal sebagai Jod adalah sebuah padang rumput di dekat salah satu lokasi base camp Nanga Parbat yang terletak di distrik Diamer, Gilgit-Baltistan, Pakistan. Pyramids berada pada ketinggian sekitar 3.300 meter di atas permukaan laut. Padang rumput ini berfungsi sebagai titik awal bagi para pendaki yang ingin mencapai puncak gunung Naga Parbat dari sisi Rakyot. Naga Parbat sendiri adalah sebuah nama gunung yang merupakan gunung tertinggi ke-9 di dunia. Dan pada tahun 1995, pemerintah Pakistan mendeklarasikan Peri Meadows sebagai taman nasional. Jadi tempat ini memiliki pemandangan yang sangat-sangat indah ya guys ya, yang banyak membuat para turis atau pendaki tertarik untuk datang ke sana. Gimana nih menurut kalian? Apakah layak Pyramids yang seindah ini dipertaruhkan dengan keselamatan melewati jalan seberbahaya ini? Tulis di komen. Oke guys, find me in the next video. Bye bye.